Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur bahwa hari ini kita tetap mengalami kemurahan dan cinta Tuhan yang tidak pernah habis. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Mazmur 73 ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24 berbunyi demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Setiap manusia pasti akan ada saatnya di mana dia mengalami yang namanya hidupnya diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Jadi tanpa kita minta pun masalah itu akan datang dalam hidup kita. Sehingga kita menyadari dalam hidup ini kita jangan menjadi orang-orang yang mencari-cari masalah. Karena kalau kita memiliki banyak masalah secara manusia itu merupakan hal yang tidak sangat menyenangkan. Pemazmur Asaf di sini dia juga mengalami hal yang sama. Masalah itu adalah merupakan berbagai macam. Bisa masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, hubungan keluarga dan masih banyak lagi masalah-masalah yang lain. Dan dikatakan ketika masalah itu datang pasti akan mengalami rasa sakit ya. Masalah artinya ada sesuatu yang harus kita selesaikan dan masalah itu berbicara sesuatu yang merugikan kita. Dan masalah itu bisa berbicara juga sesuatu yang membingungkan kita. Sehingga kita bisa bertanya mengapa, kenapa, dan bagaimana. Kebingungan yang kita alami itu berbicara soal masalah. Ketika masalah itu datang dalam hidup kita, maka firman Tuhan mengatakan bahwa rasa sakit itu akan datang. Sakit mungkin bukan berbicara soal sakit secara fisik. Tetapi ketika masalah datang dalam kehidupan setiap manusia, manusia itu akan mengalami rasa sakit secara psikologi. Pikiran menjadi sakit dan menjadi sakit terus ketika respon yang dialami menerimanya dengan kekecewaan yang sangat besar. Maka jangan heran masalah bisa membuat seseorang kecewa dengan Tuhan. Masalah bisa membuat kita, bahkan orang percaya, kecewa dengan situasi, kecewa dengan sesama anak Tuhan, kecewa dengan gereja lokal di mana dia pergi, di mana dia berada. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa di dalam ayat yang ke-22, ketika masalah datang kita kadang-kala menjadi seperti orang yang dungu. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi di dalam ayat yang ke-23 ada kata tetapi. Menjadi keputusan dari Mazmur Asaf ketika hatinya merasa pahit, buah pinggangnya terasa ditusuk-tusuk. Keputusannya tetapi aku tetap di dekatmu. Tetap di dekat siapa? Mu di sini memakai huruf besar berbicara tentang tetapi aku tetap di dekatmu adalah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan berarti tetap ingin ada satu hubungan dengan Tuhan. Kadangkala ketika masalah datang membuat kita kecewa, kita tidak mau lagi melakukan apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak lagi menabur dalam kasih. Kita tidak lagi menabur di dalam doa. Kita tidak lagi menabur di dalam kesabaran, kemurahan. Tetapi dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian, ketika berada di tanah yang kering, Ishak pun tetap mau menabur. Dan firman Tuhan berkata, ketika pemazmur Asaf tetap memilih untuk dekat dengan Tuhan, memilih tetap untuk ada hubungan dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-23, engkau memegang tangan kananku. Berbicara ketika Tuhan memegang tangan kita adalah berbicara tentang ada kemenangan yang Tuhan berikan di tengah permasalahan-permasalahan hidup yang sedang saya dan saudara alami hari-hari ini. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-24, kenapa kita harus tetap dekat dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan, selain Tuhan memegang tangan kita, dalam arti dia memberikan kemenangan, firman Tuhan juga berkata ayat yang ke-24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ada kemenangan, ada nasihat Tuhan untuk menuntun saya dan saudara melewati setiap permasalahan, melewati setiap kesulitan yang harus kita hadapi. Dalam hidup ini ketika kita tidak mengerti kita butuh nasihat bukan? Mungkin ada orang berkata saya kepengen minta nasihat daripada si A, si B, dia kuat, dia berpengalaman.
Tetapi lebih daripada itu, hubungan kita dengan Tuhan akan membuat kita mengerti di mana karena ada nasihat yang penuh hikmat, bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus mengambil keputusan. Dan yang Tuhan kasih bukan hanya sekedar nasihat, tetapi Dia menuntun kemana kita harus pergi. Pribadi yang menuntun, Dia akan membuat supaya kita selamat, kita aman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mungkin berada dalam situasi seperti pemazmur Asaf, dikatakan ada rasa pahit, ada rasa sakit yang menusuk pinggang kita. Ya, ketika pinggang kita sakit, kita susah untuk berjalan. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajak kita, tetapi aku tetap mau dekat kepada Tuhan. Karena kita tahu dekat dengan Tuhan, kita mengalami kemenangan. Dekat dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan diberikan nasihat. Bukan nasihat seperti yang diberikan dunia ini. Kadangkala nasihat dunia itu bukan menguntungkan kita, tetapi menguntungkan dunia, menguntungkan orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita. Tidak tulus Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi nasihat daripada Tuhan adalah nasihat yang tulus, yang penuh kasih sayang. Makanya Daud pernah berkata, sangat sedih hatiku, sangat susah hatiku, tapi aku mau memilih untuk jatuh ke tangan Tuhan daripada kepada tangan manusia. Kenapa? Karena di tangan Tuhan ada kasih sayang. Mari firman Tuhan mengajak kita membangun iman kita. Ternyata ketika kita punya satu keputusan untuk tetap berhubungan dengan Allah, kita adalah pribadi yang berharga. Kita adalah pribadi yang diuntungkan. Karena apa? Ada kemenangan, ada nasihat, ada tuntunan dari pribadi yang tidak pernah dapat dibatasi oleh pikiran kita, oleh hati kita. Melewati setiap masalah, jangan kita berjalan berdasarkan perasaan kita, tetapi berjalanlah berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Perasaan bisa menipu kita, perasaan bisa merugikan, dan perasaan kita tidak pernah selamanya benar. Tetapi berdasarkan iman itu yang akan membenarkan saya dan saudara. Itu yang akan menyelamatkan, menyembuhkan, dan memulihkan kita. Berjalanlah bersama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya dan tetap terus bersuka cita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu mengajarkan kami untuk kami dapat berjalan bukan berdasarkan perasaan kami, tetapi berdasarkan iman kami. Mengambil satu keputusan dalam setiap permasalahan apapun, kami ingin tetap berhubungan dengan Engkau. Dan kami percaya firman yang kami dengar, firman yang kami imani, firman itu yang akan menyembuhkan, menguatkan, memulihkan, bahkan membangkitkan semangat kami untuk berjalan menggenapi setiap rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan, pegang tangan kami, nasihati kami selalu lewat firman Tuhan, lewat doa, lewat Alkitab yang kami baca. Dan kami berkata, pegang tangan kami, tuntun kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, kami terima hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.